pagi, bertemu kembali dengan saya. Semoga kita dalam keadaan sehat, selamat, dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Untuk mengalami pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah mengukur dengan alat ukur mekanik. Sebelumnya hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya, puji Tuhan masuk semua. Nah, jadi setelah melakukan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menjelaskan cara penggunaan alat ukur dengan baik dan tepat. Nah, apa itu alat ukur mekanik? Apakah sebelumnya ada yang tahu? Nah, jadi alat ukur mekanik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu panjang, lebar, tinggi maupun dimensi lainnya yang dilakukan pengukuran secara mekanik, bukan dengan cara pneumatik maupun elektrik atau digital. Jadi semua alat ukur diukur secara manual dan secara mekanik. Contoh dari alat ukur mekanik, apakah ada yang tahu? Nah, baik sekali. Jadi contoh alat ukur mekanik adalah jangka sorong, micrometer screw, dial gauge, feeler gauge, maupun cylinder gauge ataupun yang lain yang diukur secara mekanik. Baik sekali tadi. Kemudian secara umum alat-alat tersebut menggunakannya sama cara menggunakannya. Jadi yang pertama adalah siapkan alat ukur dan benda yang akan diukur. Setelah itu jangan lupa lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan kalibrasi, barulah kita mengukur dengan alat ukur sesuai dengan penggunaan dan prosedurnya. Jadi semua rata-rata sama ya. Jadi kita akan masuk ke alat ukur yang pertama, yaitu jangka sorong. Apa sebelumnya ada yang sudah mengetahui jangka sorong ini? Atau belum pernah sama sekali melihatnya? Ya, akan saya jelaskan. Jangka sorong ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, mengukur celah, maupun mengukur kedalaman. Bagian-bagian dari jangka sorong ini adalah, di sini adalah rahang tetap, di sini adalah rahang geser. Jadi rahang ini dapat bergeser. Nah, dan di sini ada rahang atas, di sini rahang bawah. Rahang bawah ini untuk mengukur diameter luar, di sini di rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Di sini juga terdapat pengunci. Kemudian terdapat skala utama di dalam cm maupun mm. Dan kita lihat juga skala nonis dalam mm. Sini juga terdapat skala inci di atas. Setelah itu ada bagian di mana ini adalah untuk mengukur kedalaman, suatu kedalaman. Nah, kemudian ditambah satu bagian lagi di sini. Ini adalah thumb screw. Thumb screw ini berfungsi untuk titik tumbuh untuk menggeser, rahang geser. Jadi kurang lebih bagiannya adalah seperti itu. Apakah ada yang belum jelas? Nah, sudah cukup jelas ya. Nah, di jangka sorong ini terdapat suatu tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian jangka sorong ini berpengaruh pada hasil pengukuran nanti. Nah, bagaimana cara mencari tingkat ketelitian? Yaitu dengan cara ada perhitungannya, yaitu tingkat ketelitian adalah ukuran terkecil pada skala utama di dalam milimeter. Setelah itu dibagi jumlah strip pada skala nonis. Nah, kita lihat ukuran terkecil suatu jangka sorong ini pada skala utama adalah paling kecil adalah 1 mili.
Kemudian jumlah strip pada skala nonius adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini 20 strip ya. Kita cari 1/20. Hasilnya adalah 0,05 mm. Jadi tingkat penelitian ini adalah 0,05 mm. Jadi tingkat penelitian itu adalah angka terkecil untuk ukuran pada jangka sorong ini, alat ukurnya. Nah, sebenarnya ada alat yang sudah terdapat ketelitiannya, yaitu di sini kita lihat 0,05 mm ya, sama ya. Jadi cara mencari ini untuk alat ukur yang tidak ada tingkat penelitian. Nah, cukup jelas mencari tingkat penelitian. Kita akan masuk ke contoh pengukuran jangka sorong. Nah, kita contohkan dulu cara menempatkan benda yang tepat, yaitu harus mengapit sejajar, tidak boleh bengkok sana sini, harus sejajar dan lurus dan tepat pada rahan bawah ini yang rata di sini, sejajar. Nah, lalu setelah itu kunci. Nah, jangan lupa kunci. Setelah kunci kita lakukan perhitungan. Nah, begitu cara menggunakannya. Apakah sudah jelas semuanya? Kita masih kurang paham? Sudah cukup jelas ya? Cara menggunakannya cukup sederhana. Nah, kita masuk ke contoh pengukuran. Sebelumnya, dalam melakukan pengukuran, kita lakukan kalibrasi alat ukurnya terlebih dahulu. Kita lihat jangka sorong ini kalibrasinya dengan cara seperti ini. Kita buka penguncinya terlebih dahulu, kemudian kita geser rahan menyentuh rahan tetap, mepet, dan kita lihat apakah angka 0 pada skala utama sejajar dengan angka 0 pada skala nonius. Jika sudah sejajar, nah, seperti ini terlihat sudah sejajar, maka alat ini sudah terkalibrasi dengan baik. Jika tidak sejajar, berarti ini alat kurang baik digunakan, nanti ukurannya tidak optimal. Lalu kita lihat pada gambar ini dijelaskan suatu pengukuran sebuah benda, yakni paku. Kita lihat pengukurannya di sini. Caranya adalah angka pada skala utama ditambah angka pada skala nonius. Cara menemukan angka di skala utama yaitu kita melihat angka pada skala utama dalam milimeter di belakang angka 0 pada skala nonius. Setelah itu kita tetapkan, yaitu ukurannya adalah di sini pada gambar ini 11 mm ditambah angka pada skala nonius yang sejajar dengan angka pada skala utama. Kita lihat angka yang sejajar ini adalah di sini ya. Nah, kemudian kita hitung stripnya. Nah, stripnya ada 14. Kemudian kita kalikan dengan tingkat ketelitiannya. Jadi skala nonius tadi kita kalikan stripnya. Ini 14 strip dikali ketelitiannya di sini adalah 0,05. Jadi ditambah 0,7 mm. Jadi hasilnya tadi 11 mm ditambah 0,7 mm. Jadinya adalah 11,7 mm. Sudah jelas ya pengukurannya untuk jangka sorong ini. Ada yang mau ditanyakan? Kita akan masuk ke alat yang kedua. Alat yang kedua adalah mikrometer. Mikrometer terdapat 3 macam, yaitu mikrometer luar, mikrometer dalam, dan mikrometer untuk mengukur kedalaman. Nah, yang kita pelajari hari ini kita adalah mikrometer luar. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Bagian-bagiannya adalah di sini ada rang tetap seperti ini. Jangka sorong tadi namanya anvil. Di sini ada yang bergeser namanya spindle. Kemudian di sini frame. Frame ini
untuk memegang mikrometer ini. Kemudian locknya, pengunci, bisa geser kanan kiri. Lalu ada sleeve di sini terdapat skala utama, dan kemudian ada skala nonius yang besar ini. Kemudian ada timbel untuk memutar mikrometer, dan juga ratchetnya adalah untuk menambah kekencangan terakhir pada saat akan melakukan pengukuran. Jadi di sini tingkat ketelitiannya pada mikrometer lebih teliti daripada jangka sorong. Ada yang 0,01 bahkan 0,001 sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Kemudian cara mengkalibrasi mikrometer ini adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat, kita memerlukan alat tambahan yaitu standard root dan juga calibration range. Yang pertama adalah kita ukur standard root, kita apit keduanya, kemudian kencangkan dengan memutar timbel, tapi jangan terlalu kencang. Usahakan jika sudah mengapit, tambahkan putaran pada ratchet sehingga tidak merusak pada spindle tadi. Kemudian jangan lupa kunci. Nah, setelah kunci, kita akan putar sleeve tadi dengan cara menggunakan calibration range dan memutar pada, nah seperti ini, ada lubang pada sleeve tadi. Nah, kita putar, kita tempatkan angka 0 pada skala nonius harus sejajar pada sumbu angka pada skala utama. Nah, kita putar, misalkan ukuran pada standar itu adalah 25 mm. Nah, setelah kita kencangkan tadi, nah ukurannya harus 25 mm, angka 0-nya harus sejajar pada sumbu pada mikrometer skala utama tadi. Nah, sudah cukup jelas. Maka kita akan lanjutkan ke contoh pengukuran. Pengukuran seperti ini. Nah, kita lihat pengukurannya sama seperti jangka sorong, yaitu dengan cara skala utama ditambah skala nonius. Kita lihat skala utama terdapat pada angka. Nah, yang atas ini angka satuan, yang di sini ditambah setengah di bawah. Jadi kita lihat pada gambar di atas 13, yang bawah sini sudah kelihatan, berarti ukurannya adalah 13,5 mm pada skala utama, dan ditambah angka yang sejajar dengan skala utama pada skala nonius ini. Kita lihat pada strip 17, berarti 13,5 mm ditambah 0,17 mm. Hasilnya adalah 13,67 mm. Nah, sudah cukup jelas ukurannya. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Nah, jika sudah, kita akan review kembali sedikit pembelajaran hari ini. Kita akan pelajari alat ukur mekanik. Tentunya kalian diharapkan untuk dapat memahami dan menggunakan alat ukur tersebut. Dengan cara apa? Nah, ini cara penggunaannya seperti tadi. Kita siapkan alat dan bahannya. Setelah itu kita gunakan alat ukur tersebut dengan cara mengkalibrasi terlebih dahulu. Setelah terkalibrasi, barulah kita melakukan pengukuran sesuai dengan prosedur maupun penggunaannya masing-masing, sesuai dengan alatnya. Nah, cukup sekian. Apa ada yang mau tanyakan lebih lagi? Nah, jika tidak, kita akan tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dan bermanfaat, dan jangan lupa tetap berlatih menggunakan alat ini dan berlatih untuk menghitung pengukuran pada alat ukur mekanik. Nah, semoga bermanfaat. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sekian, selamat pagi.